Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang kepada kita semua dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Kamal Husin Diban, bersama narasumber kita Ustadz Ahmad Muzaki, lulusan STDI Imam Syafi'i. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang lagi gencar-gencarnya Ustaz ya. Dibahas tentang masuk akal enggak sih ya. Tentunya hal-hal yang seperti ini membuat banyak umat yang kebingungan Ustaz ya. Ragu-ragu adanya syubhat-syubhat seperti ini. Maka saya pribadi mengingatkan kepada diri saya, kepada semuanya, kepada antum semua, agar betul-betul beriman kepada Rasulullah SAW dan apa yang datang kepada Rasulullah SAW. Tentang tidak masuk akal ini Ustaz, yang saya tahu Ustaz, awal mula ya, orang yang pelopor istilahnya Ustaz ya, pelopornya orang yang mengatakan ini semua tidak masuk akal yang datang dari Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah Abu Jahal. Betul Ustaz ya? Dan tatkala itu kejadian Isra Mi'raj yang dia mengatakan tidak mungkin Nabi Muhammad SAW ini pergi ya ke Masjid Al-Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha, balik lagi sampai Mekah ini tidak sampai satu malam misalnya, satu malam gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi Abu Jahal ya senang sekali dengan hal-hal seperti itu karena itu tidak masuk akal. Ada Muhammad seperti itu tidak masuk akal. Maka dipanggil kaumnya menyatakan untuk memberikan subhat-subhat tersebut. Maka naudzubillah, kita kalau punya sifat-sifat seperti itu saja, kita harus beriman kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah SAW. Baik, untuk pembahasan yang tidak masuk akal, maka banyak yang perlu dijelaskan kepada masyarakat, terutama contoh-contoh saja, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang memang kalau pakai akal sangat tidak masuk akal kan gitu saja. Tapi karena iman yang mengalahkan akal kita. Karena agama ini memang bukan akal-akalan gitu saja. Baik Ustaz, kami persilahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah ya. Kembali kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu ya, berjumpa untuk berbincang santai tentang masalah agama ini. Perlu diketahui bahwasanya akal ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada manusia. Sampai-sampai saking mulianya akal ya, sehingga Allah tidak berikan kepada hewan yang badannya besar sekalipun, lebih besar daripada manusia. Betul. Yang lebih mengerikan daripada manusia. Tapi manusia yang Allah berikan akal. Sehingga hewan yang besar seperti apapun, dengan izin Allah mereka tunduk kepada manusia. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya itu tidak lain adalah karena mulianya akal. Makanya kalau kita lihat kadang anak kecil itu itu kan bawa sapi yang besar ya. Kadang juga ditunggangi kuda ditunggangi anak-anak kecil. Dan ini sangat luar biasa sekali. Dan para ulama sebutkan seperti misalnya Al-Ghazali, Imam Al-Jauzi juga atau yang lainnya, ini tidak lain adalah karena mulianya akal. Sehingga Allah buat makhluk-makhluk yang lain ya, meskipun besar sekalipun, mereka semuanya tunduk kepada manusia. Dan yang membedakan antara kita dengan hewan itu juga akal itu di antara. Betul. Jadi akal ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Dan juga Allah Subhanahu wa taala sering ya di dalam Al-Qur'an itu sebutkan tentang masalah akal, misalnya afala ta'qilun. Kenapa kalian tidak memikirkan dengan akal kalian ya? Ini kenapa kalian tidak berakal kan begitu. Jadi banyak ayat-ayat yang semacam itu juga. Misalnya afala tatafakkarun, ya, kenapa tidak berpikir? Artinya akal itu pun juga memiliki peran yang sangat besar untuk menunjukkan keesaan Allah dan kebenaran syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa akal itu. Nah ini. Tapi yang jadi masalah adalah ketika akal digunakan untuk menentang syariat. Seharusnya orang yang Allah karuniakan akal ini dia syukuri dengan
syukur yang sangat besar ya untuk mendukung syariat, kan begitu. Betul. Jadi intinya akal ini nikmat yang sangat luar biasa, tapi sangat sayang kalau digunakan untuk menentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seharusnya dengan akal ini dia justru semakin beriman kepada Allah dengan syariat Allah. Betul. Jadi bukan untuk menentang syariat. Nah, itu. Ini justru ini adalah bentuk kufur terhadap nikmat. Allah berikan akal justru digunakan untuk menentang syariat Allah. Ya, ini sangat kufur nikmat terhadap nikmat Allah ya. Nah, ini seperti misalnya kalau kita lihat ya, sebenarnya di dalam syariat ini itu bukan syariat itu yang tidak masuk akal gitu. Tapi akal kita ini tidak bisa menjangkau dengan syariat Allah ini. Ya, misalnya perintah manjangkan jenggot kayak gitu. Ya, yang Rasulullah perintahkan ya untuk dipanjangkan, ufu al-liha ya. Panjangkan jenggot ya. Artinya biarkan jangan dicukur. Kemudian juga tentang ma asfalul ka'baini minal izari fa finnar ya. Rasulullah sebutkan bahwasanya kain yang menjulur sampai ke bawah mata kaki itu masuk neraka. Itu kan memang udah syariatnya begitu. Dan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, perkataan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Ya, apa yang Rasulullah sampaikan itu wahyu semuanya, bukan dari hawa nafsunya, kan gitu. Jadi nggak bisa kita katakan ini nggak masuk akal. Padahal sebenarnya akal kita yang tidak menjangkau. Gitu. Kalau kita lihat ya, ternyata hikmah misalnya memanjangkan jenggot ya setahu saya ya para medis itu bilang ini kesehatan ya, kalau secara akal ya. Ngapain sih jenggot dipanjang-panjangin gitu kan. Dan ini kan kalau secara akal mungkin orang yang tidak punya ilmunya ya nggak masuk akal gitu. Ngapain, cukur aja biar bersih gitu kan. Iya, tapi ternyata ya mungkin bikinnya biar ganteng ya. Iya. Padahal setahu saya ada kadang sebagian dokter yang bilang tuh kesehatan ternyata. Jenggot ini dipanjangkan, dibiarkan itu sehat. Betul. Tentunya ya. Sunnah Rasulullah pasti ya, ada hikmahnya, hukum Allahnya pasti ada. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kan begitu. Ya. Yang ada pada Rasul itu baik semuanya. Beliau adalah teladan yang terbaik, kan begitu. Nah, ini jadi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah pasti ada hikmahnya. Dan juga kalau kita lihat orang yang punya jenggot ya, kemudian dibiarkan jenggotnya lebih berwibawa. Betul. Ya, kalau sudah sholat ya, kita aja kalau sudah sholat ya di tempat lain dilihat ada jenggotnya pasti langsung disuruh jadi imam. Padahal contoh kecil mungkin padahal dari sisi bacaan nggak terlalu bagus banget. Betul. Tapi karena ada jenggotnya ya, pakai songkok ya, apalagi pakai pakaian yang berwibawa begitu, langsung orang nggak berani imamin. Betul. Jadi ini menunjukkan bahwasanya wibawa memang jenggot itu. Kemudian lagi juga dari sisi jamal ya ketampanan, lebih tampan orang berjenggot. Artinya begini, maksudnya bukan yang nggak punya jenggot di obat-obat, enggak. Tapi orang yang Allah karuniakan jenggot pada dia, berarti itu memang dia bagusnya dengan jenggot itu. Begitu. Kalau dicukur malah nggak bagus gitu loh. Nah ini contoh ya, contohnya begitu. Terus isbal misalnya tentang larangan memanjangkan celana sampai di bawah mata kaki. Ini kalau kita lihat secara akal manusia yang dangkal gitu ya, maaf ya, jadi ya, itu mungkin nggak masuk akal. Kalau bicara dengan iman ya tentunya semua yang ada dalam syariat ini semuanya logis. Karena itu wahyu. Betul. Manusia harus tunduk dengan syariat Allah. Bahkan kita mengharapkan surga juga. Kita tidak pernah tahu surga kan gitu. Iya, betul. Kenapa kok kita beriman, kita sholat? Tapi betul. Karena tadi iman bukan akal. Karena iman tadi itu. Kan gitu. Dan juga kalau kita mau bicara tentang logis-logisan ya, coba bayangkan kita ini termasuk syarat sahnya sholat. Itu adalah suci dari najis. Bayangkan kalau celana kita itu ngelembre, mau sholat kena najis misalnya, ya kan? Dan juga di situ bisa saja mungkin kita nggak tahu ya kan, makanya diperintahkan untuk dipanjangkan. Baik kan itu kan lain. Kalau misalnya gesekan kedua kalau kena najis kan sudah suci, seperti wanita yang misalnya di situ gesekan kena najis, gesekan berikutnya sudah sebagai tathirnya gitu kan, mensucikannya kan gitu. Baik, coba kalau laki-laki ya itu kan bagian bawah mata kaki ya, itu kan bukan aurat juga yang tidak harus untuk ditutup. Lain kalau wanita ya. Iya. Baik, terdapat khilaf memang ulama tentang masalah itu, tapi intinya
Islam mensyariatkan wanita menjulur sampai ke bawah mata kaki untuk pakaian. Coba kalau secara hikmah ini ya, secara hikmah, yang namanya celana itu kalau seandainya ngelembreng, apalagi sampai diinjak, itu kan jadi nggak awet, mudah sekali rusak, brodol. Ya, kita ini laki-laki gitu loh. Ya, yang memang itu kerjaannya kita di luar, aktivitas. Kalau wanita kan kerjaannya di rumah. Jadi kalau pakai celana panjang misalnya di rumah, ya pakaian panjang ketika di rumah, ya insya Allah tidak terlalu cepat rusak, karena waqarna fi buyutikun kan itu. Iya, betul. Wanita tempatnya di rumah, nggak jalan-jalan kan itu. Nah ini sehingga kalau seandainya memang mereka diperintahkan untuk menjulurkan kainnya sampai ke bawah mata kaki, itu karena memang mereka juga jarang jalan-jalan, kan begitu. Memang mereka tempatnya di rumah. Tapi kalau laki-laki itu kan sering jalan-jalan, aktivitas, cari nafkah, sehingga kalau kan kerjanya laki-laki apalagi di sawah, ya, mungkin. ngarit ya, nah, cari nafkah di pasar, jalan, dan itu akan membuat boros celana, kan begitu. Punya 10 celana Ustaz ya, kalau ngelembreng semuanya jebol semua. Makanya itulah syariat logis sekali gitu. Kebersihan ya kan, dari sisi kebersihan. Nah, kalau perempuan di rumah Ustaz, perempuan tuh di rumah. Kalau laki-laki kan memang di luar aktivitas, cari nafkah buat keluarga. Jadi celana harus awet dong. Betul. Masa ganti tiap minggu kan itu, besar juga biayanya kan itu. Ini secara logisnya begitu, gambarannya. Jadi nggak bisa kita katakan nggak masuk akal, ya kan? Loh, nggak masuk akal di mana? Ini adalah pertama ya wahyu, yang kedua memang logis sekali gitu, betul. Logis sekali. Terus lagi dan masih kalau kita lihat contoh-contoh yang lain itu banyak sekali. Jadi kita perlu juga menyampaikan kepada jamaah ini contoh-contoh memang hadis-hadis yang memang kalau menurut akal itu nggak masuk akal. Contoh-contohnya mungkin ini kalau kita sebutnya kita sebutkan contohnya itu di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in itu Imam Ibnu Qayyim itu sebutkan. Beliau buktikan ya bahwasanya memang di dalam syariat ini semuanya logis. Gak ada yang gak logis. Gak ada yang gak logis. Semuanya logis. Ya, ini beliau sebutkan dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Ya, I'lamul Muwaqqi'in itu disebutkan. Seperti contoh misalnya kalau yang dalam hadis dulu ya, dalam hadis itu kan Rasulullah perintahkan kalau seandainya ada lalat yang masuk ke dalam minuman, Rasulullah perintahkan untuk celupkan sekalian. Pikirnya orang mungkin menjijikkan. Seharusnya diambil, dibuang, bahkan tidak usah diminum. Penyakit kan itu. Iya. Tapi sama Rasulullah disuruh untuk menyelupkan. Gak masuk akal. Mungkin pikirnya orang gak masuk akal. Gak masuk akal. Tapi karena datang dari Rasulullah, pertama itu wahyu, iman. Tentunya, iya. Itu tentunya adalah wahyu, yang menyampaikan adalah Rasulullah dan wajib kita imani itu. Kan gitu. Menentang hadis ya itu kan perbuatan kufur. Betul. Nah, baik. Kemudian ada siapa lagi? Kemudian juga Ustaz ya tentang masalah lalat tadi itu kan Rasulullah sudah jelaskan. Ya, salah satu sayapnya itu adalah racun, salah satunya lagi penawarnya. Kan begitu. Nah, ini bahkan saya dapat kabar ya katanya ada kemarin itu ada berita tentang obat diare terbagus tuh diantaranya ternyata bahannya dari lalat. Gitu. Ya Allah alam ya kita nggak mengerti tentang ilmu medis itu, tapi yang jelas itu adalah wahyu dan pasti ada hikmah dan pasti benar. Begitu. Nah, ini. Terus kemudian lagi misalnya kalau contoh-contoh yang lain yang menurut manusia mungkin tidak masuk akal ya, contoh yang sering ustaz-ustaz kita sampaikan ya, mosok orang ya mungkin kalau orang mau sholat ya misalnya berhadas kentut misalnya atau mungkin ya kentut dulu lah, buang angin ya, ketika seorang berwudu ya saja, ketika seorang berwudu ternyata maaf ya pantatnya sama sekali nggak disentuh ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan bid'ah itu orang kentut kemudian cebok itu. Betul. Sebagian ulama ya yang saya baca begitu. Nah, jadi ini contohnya. Kok orang wudu itu sama sekali tidak ada di sana itu nyentuh pantat, mencuci pantat nggak ada. Padahal yang namanya angin itu keluar dari situ. Betul. Ini sepakat para ulama. Ya tentunya. Ya. Nggak ada syarat sahnya wudu harus cebok dulu ketika kentut. Ada kayak gitu. Betul. Belum pernah kita jumpai itu. Betul. Ya. Kalau nggak ada hubungannya anggota wudu dengan kentut. Ya coba pikiran kita nggak ada hubungannya Ustaz. Betul. Pikiran kita nggak ada hubungannya. Tapi menurut Ibnu Qayyim logis sekali itu.
Menurut beliau sangat logis. Orang itu Ustaz ya, kalau seandainya orang itu sudah buang angin, berarti memang dari sisi kekuatan, dari sisi fisik itu sudah mulai kesegaran tubuh itu menurun. Buktinya dia itu buang angin. Berarti dari sisi tubuh ini ada yang berkurang. Mungkin dari fitnya, dari kekuatannya segala macam. Buktinya di situ dia mengeluarkan angin. Dan itu karena hilangnya kekuatan ini, fitnya itu tidak terlalu besar, kurangnya tidak terlalu besar, maka itu cukup hanya dengan berwudu saja untuk menyegarkan tubuh. Kita mau menghadap kepada Allah, Ustaz, tentunya kita harus dalam kondisi fresh, kan begitu? Ya, kita hendaknya dalam kondisi fresh, dalam kondisi kita bersih, kemudian seger, agar supaya menghadap kepada Allah ini, pikiran kita ini benar-benar konsentrasi kepada Allah, kan begitu? Tidak memikirkan yang lain. Tapi orang kalau sudah kurang fit itu kan tentunya kan ya konsentrasi kurang, ya mungkin dari sisi bacaan kita banyak yang nggak paham karena mungkin pikiran juga kemana-mana kan gitu. Nah, ini contohnya. Jadi orang mau beribadah kepada Allah itu kan harus dalam kondisi seger tubuh gitu. Sehingga makanya disyariatkanlah wudu. Ya, disyariatkan wudu agar supaya tubuh ini kembali segar. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Kemudian lagi misalnya lagi junub. Ini gimana orang yang bekerja itu, maaf ya, ketika junub itu yang mengeluarkan sperma kan dari kemaluannya ya. Tapi kenapa seluruh tubuh itu yang dicuci, meskinya kan kemaluannya aja cebok aja, terus habis itu sholat kan gitu. Ya seperti tadi ternyata orang itu kalau sudah keluar sperma berarti memang seluruh tubuhnya itu melemah. Dan kita insya Allah tahu semuanya itu ya. Sehabis keluar sperma itu kita mengalami kelemasan kan, lemes badan, udah pengennya tidur aja. Coba orang kalau seandainya cuma cebok kemudian sholat dalam kondisi seperti itu, apalagi imamnya bacaannya panjang, ngantuk, pengen tidur lagi akhirnya. Nah, itu pengen cepat-cepat selesai sholat. Makanya di situ ternyata diperintahkan dalam agama kita, dalam syariat ini untuk mandi, karena dengan mandi itu maka seluruh tubuh kita akan kembali segar lagi begitu. Jadi kata siapa nggak logis? Logis sekali. Itu memang sangat logis sekali gitu. Dengan mandi itu badan menjadi segar, sehingga menghadap kepada Allah. Dan banyak lagi sebenarnya contoh-contohnya disebutkan oleh Ibnu Qayyim ya. Itu kita bisa lihat dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Contohnya lagi misalnya orang berzina. Coba kalau pikir kita orang berzina itu dipotong aja sekalian. Maaf ya, kemaluannya kan itu. Kan itu yang berbuat. Lalu kenapa tubuhnya yang kena imbas? Dirajam ya. Kalau yang sudah menikah dirajam. Kalau yang belum menikah dicambuk sebanyak 100 kali. Kemaluannya nggak diapa-apain. Kan itu kan. Nah, coba kalau mungkin orang mikirnya ini nggak logis sekali. Coba bayangkan saja, orang zina 1 kali, ya, kemudian habis itu dipotong kemaluannya, seumur hidup nggak punya kemaluan, syahwat masih ada. Bayangkan bagaimana tersiksanya orang ini. Makanya bagi pemuda yang masih belum menikah, hukumannya adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Kan dia setelah itu bisa bertobat kepada Allah, ya, bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan baik, kan begitu. Hidup lebih baik daripada sebelumnya. Nah itu supaya jerah, kan begitu. Karena dia masih belum menikah dengan nikah yang sah, kan gitu. Nah ini kalau dipotong kemaluannya, dia posisinya juga masih muda ya, belum punya istri yang sah juga, kan gitu. Jadi kalau secara akal ya dipotong sangat aja. Sangat sadis sekali. Jadi kalau akal manusia mungkin bikinnya dipotong, tapi itu sangat tidak logis kalau dipotong. Betul. Zinanya 1 kali, rasanya cuma begitu saja ya, cuma beberapa menit. Seumur hidup dia tidak punya kemaluan lagi. Dan itu sangat sadis sekali. Betul. Tidak seimbang. Umurnya sampai 60 tahun, zinanya umur 15. 63 tahun. Jadi dia selama sekian tahun itu tidak punya kemaluan. Hidup dalam kondisi seperti itu. Syahwat ada, kemudian kemaluan tidak ada, Ustaz. Mau untuk pelampiasan. Dan ini sangat sadis sekali. Betul. Makanya cuma sekedar dicambuk saja. Lalu bagaimana kalau yang dirajam? Ini kan bagi orang yang sudah menikah. Bayangkan Allah sudah kasih istri yang halal bagi dia,
Ya kan? Dia sudah merasakan kenikmatan dengan wanita yang halal, tapi ternyata dia berzina dengan orang lain, pakai yang haram. Dan ini sudah sangat keterlaluan kepada syariat Allah, kan begitu. Memang orang ini perlu hukuman lebih berat. Makanya dalam Islam di situ dirajam. Mungkin pikirnya orang, kenapa nggak kemaluannya aja dipotong? Ya, ditombak biar mati aja di situ lewat kemaluannya. Ulama itu sebutkan begini. Orang ketika berzina itu merasakan lezatnya zina itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kan begitu. Jadi seluruh tubuh itu merasakan nikmatnya zina itu. Dan ini maksudnya nikmat yang haram ya. Kesenangan yang haram. Dirasakan dari makanya kan selesai zina itu kan lemes kan. Selesai berhubungan badan ya. Itu kan lemes semuanya. Orang ini berzina, lemes semuanya, seluruh tubuhnya, dia merasakan kenikmatannya itu dengan cara yang haram. Maka sangat logis sekali kalau itu dirajam. Agar supaya seluruh tubuhnya ini merasakan hukumannya. Kan begitu. Jadi ketika dirajam itu seluruh tubuhnya kena batu itu. Nah ini untuk menghapus seluruh dosa yang ada dari tubuhnya ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu. Kan begitu. Nah ini tebusannya sangat logis sekali. Sebagaimana dia telah melanggar dengan cara yang haram, mencari kenikmatan tubuh dengan cara yang haram, ya hukumannya seluruh tubuhnya harus kena imbasnya, kan begitu, sebagai tebusannya. Nah ini gambaran. Bahasanya sebenarnya akal kita saja yang sangat pendek menganggap ini tidak masuk akal, ya kan? Padahal itu sangat logis sekali. Ya. Dan masih banyak lagi kalau kita lihat contoh-contohnya misalnya tentang hal semacam ini, ya. Kemudian lagi misalnya kisos kayak mencuri gitu. Orang membunuh kok sekalian dibunuh juga, ya kan? Yeah. Orang membunuh dibunuh juga. Pikirnya orang, kalau orang ini membunuh satu nyawa hilang, kemudian yang masih hidup ya di penjara saja. Kalau dibunuh kan malah dua yang mati loh. Kan itu nggak masuk akal. Iya. Ya kan? Orang membunuh, dia dibunuh sekalian, berarti hilang dua nyawa. Kan begitu. Eman-eman. Iya, eman-eman loh. Seharusnya ya masih hidup aja, perbaiki, kan begitu. Yeah. Tapi kenapa orang membunuh dibunuh juga? Kan begitu. Nah ini kita katakan bahasanya itu logis. Logis sekali. Makanya di dalam agama kita Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil qisasi hayatun ya ulil albab." Kan itu. Di dalam kisos itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang punya hati, bagi orang-orang yang berpikir, kan begitu. Nah ini. Lalu apa sih hikmahnya itu apa di sana itu? Kok tadi itu tidak dibiarin aja yang membunuh, biar gak dua nyawa yang hilang gitu, biar satu aja yang hilang, yang satunya ya mungkin di penjara kasih makan biar gemuk. Apa hikmahnya apa? Nah, coba Allah sudah sebutkan tadi di dalam kisos itu ada kehidupan. Negara yang menerapkan kisos ternyata lebih aman, lebih sedikit jumlah pembunuhan dibandingkan dengan negara yang tidak menerapkan kisos. Ya, karena mikirnya orang, wah ternyata membunuh itu enak ya, di penjara, dikasih makan, ya kan, nggak kerja lagi, ya kan, mungkin istrinya ngomel-ngomel di rumah udah nggak kita dengar lagi. Ya, kalau di rumah cari nafkah susah, yang kita hilangkan malah dimanjakan. Iya. Nah, enak bunuh itu ternyata. Akhirnya orang ya coba-coba juga ya, supaya ya di penjara seumur hidup ya, nggak kerja. Ya, masalah teman di penjara banyak teman kan gitu kan. Nah, jadi bunuh orang aja. Tapi kalau dalam Islam enggak. Ternyata orang yang membunuh hukumannya dibunuh. Kenapa? Supaya orang ini enggak bunuh lagi. Iya, betul. Ya. Orang kalau sudah pernah membunuh itu potensi dia berani untuk bunuh berikutnya. Makanya dia memang harus dibunuh. Kemudian habis itu supaya orang itu jerah. Ya, orang-orang yang menyaksikan. Makanya kisos itu kan dilakukan di tempat terbuka, kan? Iya, umum kan ya. Di tempat umum supaya orang itu melihat betapa membunuh itu hukumannya berat. Di kisos juga, dibunuh juga di hadapan orang supaya nggak ada yang meniru. Dan itu ternyata memang nyata. Negara yang menerapkan kisos jumlah pembunuhannya lebih minim, lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak menerapkan kisos. Makanya Allah tadi sebutkan wa fil qisasi hayatun. Ya, dalam kisos itu ada kehidupan. Ternyata dengan adanya kisos ini negara aman, ya kan, masyarakat menjadi takut sekali untuk membunuh gitu. Bahkan kalau ustadz saya itu dulu itu cerita orang yang di Saudi itu katanya ya,
kan di sana diterapkan kisos. Itu kalau misalnya omel-omel lagi marah-marah gitu, itu nggak ada yang berani tiba-tiba tonjok-tonjok itu, tampar-tamparan, karena dia tahu nanti dia akan dibalas kayak gitu. Musuhnya bengap, dia harus bengap kan gitu kalau dalam kisos. Nah ini, tapi katanya itu mereka tengkar itu cuma paling apa namanya, omel-omelan, ya, bentak-bentakan. Kan di sini kan namanya emosi saja gitu kan. Itu kemudian paling sedek-sedekan apa namanya, dada, nyontok. Apa nyontok itu gak wani. Karena tahu hukuman. Karena tahu konsekuensinya nanti dia digituin. Lain Ustaz ya, kalau orang misalnya dipukul tanpa pengetahuan sebelumnya dengan orang yang sudah direncanakan mau dipukul. Betul. Lebih mengerikan lagi. Iya. Sama seperti orang nggak tahu tiba-tiba dibunuh ya, nasallallahu alafiyah ya, orang nggak tahu tiba-tiba dibunuh. Itu lebih ringan daripada orang yang sudah ditetapkan mau dibunuh. Itu lebih apa namanya? Lebih mengerikan lagi. Mungkin dia nggak tidur itu semalaman tuh, mungkin sambil menunggu waktu kisosnya dia nggak tidur itu. Jadi orang sangat takut sekali dengan pembunuhan akhirnya itu. Dan juga masih banyak sebenarnya contoh-contoh yang lain. Kalau kita lihat misalnya pencuri dipotong misalnya ya, nah, itu kan pencuri dipotong ya, pencuri dipotong tangannya. Kenapa sih kok pencuri itu dipotong, padahal yang dicuri nggak seberapa ya. Nisabnya kan kalau dihitung-hitung di negara kita berapa ya, cuma 4/4 gram emas saja kalau dihitung kan. 4/4 gram emas itu paling ya kambing satu. Masuk gara-gara kambing satu dipotong. Maka kita katakan bahwasanya dengan adanya potong tangan dalam pencurian, hukumannya kalau sudah mencapai nisab dipotong tangannya. Salah satu tangannya dipotong. Baik, itu ternyata orang yang mencuri itu potensi akan mencuri yang berikutnya. Makanya di situ tangannya itu dipotong supaya dia tidak mengulangi. Kan gitu. Kemudian kalau memang itu kan bisa aja mencuri, tapi sudah tidak seperti sebelumnya. Kalau memang dia suka mencuri, tangannya yang kanan dulu kan saja. Iya. Nah, kemudian habis itu sebagian ulama kan mengatakan bukan tangannya kiri, tapi kakinya. Kan itu mungkin bikin disilang. Iya, disilang. Tangan aja sekalian. Enggak begitu. Logisnya itu memang tangan dulu kemudian kaki. Kaki yang silang itu ya. Jadi silang. Kalau kanan berarti kakinya yang kiri. Itu sangat logis sekali. Karena memang tangan ini sudah tinggal satu. Fungsinya itu bagaimana? Ya, kekuatannya terutama utamanya kekuatannya itu sudah mulai. Iya, intinya dia dari sisi berkurangnya sangat berkurang sekali untuk mengulangi mencuri itu kan begitu. Nah, ini sehingga kalau memang tangan yang kanan tidak ada, masih ada tangan yang kiri. Adapun kaki dipotong tidak berpengaruh dengan fungsi tangan, masih ada. Mau cebok, mau makan, ya kan misalnya. Nah, ini masih banyak fungsinya. Kan itu. Makanya kakinya aja yang dipotong dulu, enggak langsung tangan yang berikutnya. Karena kalau sudah tangan dua-duanya kan, bagaimana dia nanti makan? Ya mungkin dia juga dituntut untuk cari nafkah juga masih. Betul. Kalau sudah nggak ada tangannya ini, dia mau bagaimana mau nyari nafkah? Udah nggak bisa apa-apa. Kan itu, makanya masih ada tangan yang kiri. Logis sekali itu. Karena dia masih melanjutkan kehidupan berikutnya kan begitu. Ya, dia masih melanjutkan sisa hidupnya maksudnya gitu. Ada tanggungan-tanggungan yang harus dia lakukan gitu. Mau wudhu misalnya, gimana megang sewurnya itu kan? Kan gitu kan. Nah, ini jadi masih ada tangan. Ini logis sekali. Hikmah gitu. Iya, dan juga orang-orang supaya tidak meniru. Ya, ternyata mencuri itu hukumannya berat sekali kan itu. Sehingga orang-orang nggak ada yang meniru. Dan itu sangat logis sekali dalam agama kita. Betul. Ya cuman itu tadi akal kita aja yang tidak mampu menjangkau ke sana gitu kan. Dan kalau kita lihat misalnya perkataan Ali bin Abi Thalib ya, yang sering kita sebutkan ya atau kita dengar ya dari ustaz-ustaz kita, guru-guru kita yang menyampaikan, yaitu perkataan Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil masyi min a'lam. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi." Ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud ya dengan sanad yang hasan. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kalau seandainya agama itu dengan akal, ya cuma akal-akalan begitu, niscaya bawahnya khuf itu lebih utama untuk diusap dibandingkan dengan atasnya. Kalau akal-akalan. Kalau akal-akalan kan kita kan kalau sudah pakai khuf itu kan kita makainya sebelumnya dalam kondisi bersuci, ya kan? Dalam kondisi kita tidak punya hadas, kemudian kita pakai khuf, mau wudhu lagi itu nggak usah copot khuf.
Cukup kita itu mengusap di atas khufnya. Jadi wudhu seperti biasa, cuma waktunya cuci kaki nggak usah dicopot khufnya itu. Ya, tapi cukup diusap di bagian atasnya. Seharusnya kan bawahnya saja. Iya, pikirnya orang ya bawahnya aja gitu kan. Iya. Nah ini, tapi lihat di sini. Kata alim ya, tapi dari jaraknya ya, bagi orang yang mukim sehari semalam, bagi orang yang safar 3 hari 3 malam. Itu untuk masa bolehnya mengusap khuf itu. Waktunya. Iya. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, tapi sungguh ya, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata beliau itu mengusap di atas khufnya, bukan bagian bawahnya. Dan ini sangat logis sebenarnya memang. Kata Ibnu Qayyim ini logis bahkan. Akal kita yang tidak jangkau. Kenapa yang diusap itu kok mungkin pikirnya orang ya, pakai akal-akalan. Kok yang diusap bukan bagian bawahnya saja? Itu kan yang dibuat jalan, buat jalan yang kotor. Nah, ini kok malah bawahnya nggak logis ini kan gitu kan. Tapi ternyata sangat logis sekali. Coba kalau seandainya ini mengusap bukan mencuci Ustaz. Iya betul. Kalau diusap bagian bawah kira-kira berfungsi nggak Ustaz? Apakah dengan usapan itu membuat jadi lebih bersih? Tapi kan justru membuat tangan kita kotor dan juga tidak membersihkan sepatu. Betul. Ya, dengan usapan itu. Tapi cukup diusap bagian atasnya saja. Itu lebih logis lagi bagian atas daripada yang bawah. Karena bawah nggak berfungsi dengan usapan itu. Ya, nggak ada gunanya. Tetap kotor dan itu merepotkan. Harus cuci lagi tangan kita. Ya kalau cukup airnya. Ya, tapi kita mengusap bagian atas saja. Ini contoh. Dan sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh yang lain ya, yang memang dalam syariat kita ini benar-benar alhamdulillah Allah karuniakan kita Islam. Ya, syariat yang memang tidak pernah bertentangan dengan akal. Kalau memang menurut orang itu tidak logis, tidak sesuai dengan akal dia yang tidak menjangkau, akal dia yang bermasalah. Gitu. Karena agama kita ini sesuai sekali dengan akal. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembahasan kita kok bisa tidak masuk akal kan seperti itu. Jadi kita tekankan lagi agama ini bukan agama akal-akalan, karena agama kita dengan akal kita dengan akal sampean semua itu tidak sama. Kalau kita pakai akal kita masing-masing, bagaimana jadinya agama ini? Tentunya masing-masing apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terima dengan lapang dada, baik itu menurut kalian tidak masuk akal, tapi semua tadi dikatakan Ustaz Muzaki bahwa akal kita yang tidak nyampe ke sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat saja dan diselamatkan dari subhat-subhat yang semacam ini. Baik, jamaah insyaallah mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di hari-hari berikutnya, pertemuan berikutnya membahas banyak tentang yang bermanfaat dalam kehidupan kita ini, terutamanya dengan ilmu-ilmu agama yang datang dari Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami tutup di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.